Kalau kamu menghina saya sikat kamu. Kamu tahu saya kan? Kamu saya sikat. Saya juga mahasiswa sama kayak kamu, ya. Saya sampai sekarang masih kuliah dan menjadi mahasiswa. Tapi tolong jaga adab kamu. Assalamualaikum, Bang. Saya pribadi memandang bahwa momentum ini memang bagus sekali untuk mereka yang ingin mempersembahkan loyalitasnya kepada Pak Presiden Prabowo. Dan ini saya kira dimanfaatkan dengan baik oleh mereka yang melaporkan saya. Jadi saya harap Pak Presiden memberikan apresiasi terbaik bagi mereka yang sedang menunjukkan loyalitasnya. Saya pribadi akan tetap fokus untuk melakukan hal-hal yang substantif dengan tentu kooperatif. Apabila kita dipanggil pihak kepolisian, ya kita akan datang. Apabila kita dimintai keterangan, ya kita akan berikan. Tapi yang jelas fokus kita adalah pada hal-hal yang substantif dan strategis, terutama untuk menjalankan peran kita sebagai warga negara yang kritis. Karena Indonesia ini kan rumah yang semua bagian bangunannya itu hampir roboh dan hanya bisa diselamatkan dengan cara mengoptimalkan seluruh peran anak-anak bangsa. Salah satu peran yang saya ambil adalah menjadi warga negara kritis yang tidak rela apabila penghancuran dilakukan oleh mereka yang harusnya melakukan perbaikan. Pasca pelaporan itu sudah ada panggilan apa Belum ada. pemberitahuan? Belum ada. Sampai sekarang belum ada pemberitahuan ya? Belum ada. Ada pendampingan dari kuasa hukum atas nama itu? Ya, banyak pihak-pihak yang menawarkan bantuan hukum kepada saya, dan tentu saya akan terima setiap bantuan hukum itu sebagai bagian dari wujud solidaritas masyarakat sipil di dalam membela hak-hak kaum tertindas dan membela demokrasi. Tapi sama sekali tidak gentar ya Mas Tio ya? Alhamdulillah, meskipun ada pelaporan, kita masih terus keliling di daerah-daerah, ketemu dengan anak-anak muda dan membangkitkan kesadaran politik bahwa hari ini ada kekuasaan yang harus kita awasi supaya kekuasaan itu berjalan dengan benar dan berpihak pada rakyat. Terkait tudingan-tudingan yang selama ini diarahkan ke Mas Gibran. Ya, terima kasih. Saya itu kan sudah dituding macam-macam. Saya dituding sebagai LGBT gara-gara waktu itu saya belum ada pacar. Saya dituding anaknya Abah karena pernah satu forum dengan Mas Anies ketika forum alumni ketua BEM. Berbagai tudingan itu dihantamkan pada saya. Saya kira salah satu tujuannya selain membuat saya gentar adalah membuat saya disibukkan untuk mengklarifikasi satu demi satu tuduhan itu. Sehingga yang saya sampaikan pada rekan-rekan adalah saya memilih untuk tetap fokus pada hal-hal yang strategis, pada hal-hal yang substantif, dan tidak mau sibuk untuk menjawab satu persatu tudingan itu. Biarlah waktu yang menentukan apakah tudingan itu benar atau keliru. Biarlah narasi yang saya ucapkan yang jadi ukuran apakah tudingan itu benar atau keliru. Karena hanya dengan itu cara kita untuk mengukur apakah kita itu adalah sosok yang independen atau kita adalah berpatron pada pihak-pihak tertentu. Termasuk yang soal tuduh dekat dengan PDIP itu juga. Ya, hari ini saya kira memang tuduhan itu dilakukan untuk menyibukkan saya. Jadi saya pribadi memilih fokus untuk pada hal-hal yang strategis dan hal-hal yang substantif. Terkait kedekatan dengan pihak tertentu, saya kira orang bisa melakukan cocok logi macam-macam, Pak. Saya tetap independen. Halo teman, jumpa bersama saya di Kacamata Dangi ya. Bagi kalian yang belum subscribe Kacamata Dangi, yuk subscribe teman-teman. Sebab subscribe itu gratis ya. Teman-teman, kalau kita melihat bagaimana Firdaus Aiwowo teman-teman ya, ini betul-betul sangat-sangat ya lucu sekali ya melaporkan seorang Tio Ardianto ya, mantan BEM UGM, kepada pihak berwajib teman-teman terkait dengan dugaan ya, menurut Firdaus ini Tio ini melakukan penghinaan terhadap Pak Prabowo ya, makanya ia melaporkan. Namun yang menariknya adalah ketika kalau kita melihat kata-kata dari Firdaus ini ya, yang mengatakan bahwa ia itu sudah kuliah 9 tahun, teman-teman. Bayangkan 9 kali, teman-teman. Dia kuliah 9 kali, wah berarti banyak sekali gelarnya ini ya. Dan kalau kita melihat ya bagaimana Tio Ardianto ini, memang beliau ini sangat luar biasa ya, seorang mahasiswa yang sangat cerdas, sangat pintar dan berani, teman-teman ya. Karena kalau kita melihat bagaimana setiap kritikan Tio ini kan akhirnya terbukti ya. Tio kemudian membuktikan perkataannya ya dengan memplesetkan MBG pada saat itu, teman-teman. Dan Dadan Indrayana dan 2 wakilnya ya kan akhirnya ditangkap oleh Kejaksaan Agung, teman-teman. Menurut saya ini adalah langkah yang sangat positif ya terhadap kritikan, teman-teman. Bagaimana Tio mengutarakan hal itu, dan akhirnya apa? Prabowo aja itu mungkin mendengarkan ya setiap kritikan daripada Tio, sehingga apa? Sehingga akhirnya kan ya pihak kejaksaan akhirnya bertindak, teman-teman. Dan Pak Prabowo memecat
Dadan. Ya ini artinya bahwa Prabowo aja mengapresiasi, mendengarkan setiap kritikan yang disampaikan oleh eh, Tio, dan itu luar biasa menurut saya, teman. Apa yang disampaikan oleh Tio kan akhirnya betul-betul terbukti kan. Dan menurut saya apa yang dituduhkan kepada Tio ini, teman-teman, ya oleh pihak-pihak yang mungkin merasa keberatan dengan perkataannya, ya udah nggak apa-apa, namanya juga demokrasi ya kan, menyampaikan aspirasi pendapat itu hal yang wajar saja. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi.